menemukan arah hidup. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika seseorang merasa bingung menentukan arah hidupnya. Banyak pertanyaan muncul di dalam hati. Apa tujuan hidupku? Kemana aku harus melangkah? Mengapa hidup terasa tidak jelas? Tidak sedikit orang menjalani hidup tanpa arah yang pasti, hanya mengikuti arus dunia dan keadaan. Akibatnya, hati mudah lelah dan kehilangan pengharapan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan, banyak orang mulai merasa kosong dan tidak tahu harus melangkah kemana. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan hidup manusia tanpa tujuan. Tuhan adalah Allah yang menuntun setiap langkah orang yang berharap kepadanya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat ini mengingatkan bahwa arah hidup yang benar ditemukan ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Masalahnya seringkali manusia lebih mengandalkan pikirannya sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Kita ingin cepat mengetahui masa depan, tetapi lupa bahwa Tuhan ingin kita belajar percaya kepadanya hari demi hari. Banyak orang mencari arah hidup melalui keberhasilan, uang, popularitas, atau pengakuan manusia. Namun semua itu tidak selalu membawa damai sejahtera. Ada orang yang terlihat berhasil di luar, tetapi sebenarnya hatinya kosong dan kehilangan tujuan hidup. Arah hidup sejati hanya ditemukan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, Tuhan akan menuntun langkah demi langkah kehidupan kita. Kadang Tuhan tidak langsung menunjukkan seluruh rencana hidup kita sekaligus. Tuhan sering menuntun sedikit demi sedikit supaya kita belajar berjalan dalam iman dan ketergantungan kepadanya. Lihatlah kehidupan Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, Abraham belum mengetahui dengan jelas kemana ia akan pergi. Tetapi Abraham memilih percaya dan mengikuti pimpinan Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 berkata, "Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Ketaatan Abraham menunjukkan bahwa menemukan arah hidup dimulai dari percaya kepada Tuhan. Kadang yang membuat kita sulit menemukan arah hidup adalah karena hati terlalu dipenuhi ketakutan, keinginan sendiri, atau suara dunia. Kita sibuk membandingkan hidup dengan orang lain sampai lupa mencari kehendak Tuhan. Padahal Tuhan memiliki jalan yang khusus bagi setiap orang. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan." Tuhan mengetahui masa depan kita lebih daripada kita sendiri. Karena itu kita tidak perlu takut melangkah bersama Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bingung menentukan masa depan, pekerjaan, pelayanan, atau keputusan hidup lainnya. Jangan hanya mengandalkan kekuatan dan pengertian sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan dan menuntun langkah hidup kita. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu takut kehilangan arah. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik yang menuntun umat-Nya ke jalan yang benar. Mazmur 32 ayat 8 berkata, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang menuntun hidup kami. Saat kami bingung dan tidak tahu arah hidup kami, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Tolong kami agar tidak hanya mengandalkan pengertian sendiri, tetapi belajar mencari kehendak-Mu setiap hari. Tuntun langkah kami ke jalan yang benar dan sesuai dengan rencana-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera dan keyakinan bahwa Engkau memegang masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.